Ini mohon maaf ya, kemarin kita sudah lama nggak 2 minggu ya, nggak? 2 minggu. 3 mungkin. Nggak. 3 minggu. 3 ya, 3 minggu ya. Ya. 3 minggu betul. Ini semua karena saya pas di pesawat terus gitu. Jamnya pas di pesawat. Sekali lagi saya mohon maaf. Mohon maaf, ini sebenarnya yang ketiga ya. Materi yang ketiga dari arti hidup. Mohon maaf ini salah. Kita akan coba Bapak Ibu dan teman-teman diskusi dari makna hidup ini. Kita akan coba memaknai tentang aturan main, bahwa manusia itu ada aturan main gitu ya, aturan main. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala wa bil islami dina wa bi rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbil Tuhan semesta alam, karena kudrat serta irodahnya pada kesempatan minggu malam ini kita bisa bersilaturahim. Salam dan shalawat kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Seperti biasa, kita akan membicarakan tentang konsep berpikir yang holistik antara otak dan kolbu. Tafakur ini adalah sebuah model saja untuk memudahkan kita mendengar dan memahami ayat-ayat Allah agar kita lebih mudah ya mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang Allah telah turunkan kepada Rasulullah dan para nabi, yang insya Allah menjadikan kita kuat menghadapi kehidupan kita terus di masa sekarang dan masa mendatang. Kegiatan tafakur kita akan coba banyak menggunakan kolbu, sedikit menggunakan akal. Karena hari-hari kita banyak menggunakan akal. Sekolah kita dari tingkat TK, SD, sampai perguruan tinggi, sampai kuliah S3, itu banyak menggunakan akal, kolbunya sedikit. Dalam 1 minggu kita harapkan kita coba merenungkan akal kita sejauh mana kita bisa menggunakan. Inilah peringatan Allah. Dan mereka adalah penghuni neraka yang menyesal karena dulu waktu hidup tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan. Oleh karenanya tentu kita tidak ingin kehidupan kita lepas dari itu semua. Oleh karenanya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sering lupa bahwa Allah banyak memberikan sisipan dalam kehidupan kita, ya. Tetapi kolbu kita tidak mampu menggunakan, kita lebih banyak otak, kita lebih banyak masalah-masalah ini dengan duniawi. Kita jarang sekali merenungkan di belakang sebuah kejadian. Oleh karenanya, insya Allah tujuan bertafakur hanya satu, untuk meningkatkan kesadaran, bukan untuk menjadikan pintar. Kenapa? Karena saya tahu Bapak Ibu sekalian sudah menjadi orang-orang pintar. Para pimpinan perguruan tinggi di kampus-kampus, para dosen dan lain sebagainya. Artinya mereka adalah orang-orang yang pintar. Tetapi kepintaran itu tidak mencerminkan ya secara langsung kesadaran itu bukan kesadaran dalam arti kesadaran tubuh, yaitu misalnya lisan, tapi kesadaran kolbu, kesadaran batin kita. Izin Prof, suaranya kecil. Halo. Kecil, Prof. Halo. Tak kedengaran suaranya. Kedengaran? Suaranya nggak kedengaran. Halo. Sudah kedengaran. Kedengaran. Silakan, Halo, Prof. kedengaran? Sudah, Prof. Silakan. Dipakai headset ya? Oke. Jadi kita lebih cenderung menggunakan otak kita. Otak kita itu selalu orientasinya dunia. Kebanyakan orientasinya dunia, orientasinya adalah ujung-ujungnya duit, ya. Tetapi kita jarang menggunakan pemanfaatan kesadaran. Jadi pintar itu belum tentu sadar, tetapi orang yang sadar pasti pintar. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu, insya Allah tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala,
Sehingga ada sebuah rumus tafakur itu akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu. Artinya, jika Bapak Ibu menggunakan akal tanpa bersandar pada Al-Quran, alladzina yadhkurunallah, orientasinya pada Allah, itu akan sulit. Maka Al-Quran tanpa akal pun menjadi lumpuh. Artinya pada saat Bapak Ibu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tanpa mengerti, tanpa tahu maksudnya, apa asbabun nuzulnya, itu tidak akan menjadi kekuatan ketaatan kita pada Allah. Oleh karenanya, wa may yadhakkaru illal ulul albab, dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran daripada firman Allah. Dengan kata lain, siapapun yang menghafalkan Al-Quran, siapapun yang membaca Al-Quran, tetapi tidak mencerminkan perilaku dan kehidupannya Qurani, maka sesungguhnya dia tidak memiliki akal dalam tanda kutip ya, tidak mendapatkan pelajaran dari firman-Nya Allah, tidak akan mendapatkan kebaikan dari apa yang ia hafalkan, apa yang ia pelajari. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin dan sahabat-sahabatku sekalian, insya Allah ya, diskusi kita tidak akan pernah keluar dari Al-Quran dan Sunnah, dan inilah perintah Allah menurut kita yang pahami kepada Rasulnya untuk memegang dua pusaka, Kitabullah wa Sunnata Rasul, di mana kita harus bersandar kepada apa yang dijadikan pegangan Rasulullah Muhammad, yaitu Al-Quran, dan menjadikan petuah firman Allah sekaligus perkataan Nabi menjadi sandaran kita. Sadari Bapak Ibu dan teman-teman, selogis apapun argumentasinya bila berlawanan dengan Al-Quran pasti salah. Artinya, jangan andalkan logisan. Logis itu belum tentu sama dengan maksudnya Allah. Sadari Bapak Ibu, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar, dia keliru, dia salah, karena merasa tidak bersandar pada Al-Quran. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada siapa? Orang yang tidak mempergunakan akal. Artinya Allah tidak suka kalau orang tidak mempergunakan akalnya. Di dalam akal itu akan menguatkan isi daripada kolbunya. Maka Islam adalah sangat kuat. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil ulil albab. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang yang seperti apa? Alladzina yadhkurunallah, yang sadarannya orientasinya pada Allah semata. Oleh karenanya Bapak Ibu sahabat-sahabat kalian, kita perlu merenungkan kenapa sikap dan kita harus berubah terhadap apapun yang kita lihat. Sesungguhnya kemanakah aku akan pergi? Nah, Bapak Ibu, inilah kita akan pergi. Sampai ke akhirat. Sampai ke tujuan akhir kita. Jadi, kita perlu merenungkan baik-baik. Ya, kemana kita akan pergi, dan kemana kita akan kembali. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita sering lupa, ya, kepergian itu tidak mengenal waktu. Ya. Allah menguji dari sisi-sisi yang lain. Ya. Padahal kehidupan kita sekarang ada di alam dunia. Dulu pada saat di alam ruh, ya, kita pernah berjanji, wabi alastu birobikum qalu bala syahidna. Janganlah sampai kamu lupa. Ya, kata Allah, bahwa aku adalah Robmu, maka disebut sebagai perjanjian rububiyah, perjanjian antara Allah dengan seluruh ruh, ya, bahwa aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Nah, setelah manusia ada di janin seorang ibu, kemudian sampai mu'alaf, sampai umur 12, kemudian dia dikasih akal yang sehat, yang mengetahui fujuro hawa taqwaha, mana yang benar dan salah. Disitulah mulai dicatat dosa-dosa manusia. Mereka lupa, karena dulu di alam ruh, perjanjian itu hanya bisa diketahui setelah kita mempelajari Al-Quran. Dan setelah itu mereka berjanji yang disebut dengan syahadat mulkiyah. Ya, tadi syahadat rububiyah. Mulkiyah itu menjadikan Allah sebagai raja, sebagai presidennya. Ya, jadi presiden di dunia, ya, raja di dunia adalah Allah, ya, yang mengatur alam semesta. Maka fujur wa taqwa inilah yang menjadikan manusia harus selalu bersandar pada Allah.
Di dalam alam kubur baru ada penyesalan, ya. Bahwa dulu kesalahan-kesalahan bahwa firman Allah itu benar, tetapi kita tidak ikuti. Akhirnya kita masuk di dalam syirat, ya, masuklah surga dan neraka bagi orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan ternyata hidup di dunia hanya singgah sejenak dari suatu rangkaian perjalanan yang sangat panjang. Ada orang yang 65 tahun, 63. Ya, Rasulullah usianya 63, kalau dikonversikan ke dalam ya waktu akhirat hanya 1,5 jam. Sungguh singkat sekali. Mengapa harus singgah? Ini pertanyaan yang mungkin kita tidak pernah tahu. Singgah di dunia yang hanya sejenak, tetapi menentukan kehidupan kita yang kekal dan abadi di yaumil akhir. Sadari Pak Bu, kesinggahanku di alam dunia semata-mata adalah kesempatan untuk mengambil bekal di alam berikutnya. Kesinggahan kita yang sementara, yang dalam konversi, versinya Rasul yang 63 dikonversikan hanya 1,5 jam, hanya satu, mengambil bekal. Mengambil bekal untuk perjalanan yang abadi ke akhirat. Apa bekalnya? Yaitu ibadah-ibadah kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Inilah yang mesti kita renungkan baik-baik. Bila aku lalai, akan merugi karena tidak ada kesempatan ke dunia kembali. Ya, kita akan rugi kalau kesempatan hidup di dunia disia-siakan hanya untuk mengembarakan hawa nafsu, keinginan pribadi kita. Padahal belum tentu umur kita akan panjang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jadi semua kejadian yang tidak nyaman dimaksudkan agar aku semakin menyadari bahwa hidup yang sebenarnya bukanlah di sini. Jadi, senanglah pada saat Bapak Ibu mendapatkan ketidaknyamanan. Senanglah, bersyukurlah pada saat Bapak Ibu mendapatkan rasa sakit. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang mukmin, dia adalah yang diangkat derajatnya. Tidaklah seorang mukmin, dia dekat denganku, kata Allah, pada saat dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah. Walaupun hanya tertusuk duri, kata Rasulullah. Subhanallah. Dan dihapuslah dosanya. Luar biasa. Karena tidak cerdas pada saat kita mendapatkan kesulitan, kita hanya melakukan ujaran kebencian dan lain sebagainya, kesel, duka, sedih. Padahal Allah katakan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jika engkau mengikuti petunjukku, pasti tidak ada pernah sedih dan duka. Jadi kalau kita duka dan sedih berarti tidak mengikuti petunjuknya Allah. Maka semua kejadian yang tidak nyaman dimaksudkan agar kita semua semakin menyadari bahwa hidup yang sebenarnya bukanlah di sini. Dan sadari hidup di dunia selalu berlawanan. Ada siang, ada malam. Ada sulit, ada mudah. Ya, ada tinggi, ada rendah. Semuanya silih berganti. Hanya satu kehidupan di akhirat yang sulit terus di neraka, yang mudah terus di surga. Jadi wajar hidup di dunia itu silih berganti. Maka sudah cukupkah bekal yang terkumpul karena tidak ada jalan untuk kembali? Kita ada di dunia. Setelah Allah memanggil, setelah malaikat Israel mengambil nyawa kita karena perintah Allah, maka tidak akan pernah kembali lagi. Untuk mencapai dunia yang bahagia, akhiratnya surga, tidak bisa instan, tidak bisa tiba-tiba, tapi memerlukan untaian rantaian proses. Rangkaian proses itulah sesungguhnya yang menjadi nilai-nilai kebenaran. Allah cinta proses. Allah cinta apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jangan ingin tiba-tiba semuanya menjadi baik, semuanya menjadi menyenangkan. Allah cinta proses. Oleh karenanya itu, roadmap yang kita bahas pada 4 minggu yang lalu, bagaimana kita memperjalankan kehidupan kita dalam sebuah proses. Sadari Bapak, Ibu, dan teman-teman, berhenti bertafakur akan memutuskan rantai proses menuju kebahagiaan dunia akhirat. Berhenti merenungkan ayat-ayat Allah. Berhenti memahami, mendengar, melihat kenyataan ayat-ayat Allah, memutuskan rantai proses menuju bahagia, dunia bahagia, akhirat surga. Inilah roadmap yang kita bahas 4 minggu lalu, bahwa tafakur yang kita lakukan bukan tafakur hari ini,
tafakur kapanpun tentang ayat-ayat Allah akan menaikkan keyakinan ilahiyah. Disitulah kita akan memilih ketaatan. Tetapi taat itu susah. Ada nafsu, ada setan yang suka membisikkan ke dalam dada manusia yang berbentuk jin dan manusia. Waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Namun taat itu adalah sandarannya Al-Quran. Maka akan mencapai falah, mencapai tertinggi. Apa itu falah? Yaitu pencapaian manusia tertinggi, yaitu dunia bahagia, akhirat surga. Dia tidak pernah sedih dan juga fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bapak Ibu, jika tidak bertafakur, kita berhenti bertafakur pada Allah, maka sebenarnya saya sedih, tidak merasakan kenyamanan, ya. Jika kita dalam satu minggu tidak ketemu karena kita tidak akan membahas ayat-ayat Allah. Maka jika kita tidak bertafakur, keyakinan ilahi akan sulit dicapai. Maka ketaatan itu pun sulit. Maka kita tidak akan pernah bahagia dunia akhirat. 3 kesadaran yang harus selalu dihidupkan dalam kita bertafakur, kita berdiskusi malam ini. 1, tafakur berbeda dengan tausiah. Ini bukan tausiah. Saya ingin menceritakan pada Bapak-Ibu sekalian bahwa kita perlu mikir. Mikir yang kayak apa? Yaitu mikir yang menggunakan otak dan kolbu bersama-sama. Arah tafakur harus selalu ditujukan kepada aku. Saya bercerita bukan menyindir Bapak Ibu sekalian, tetapi diriku, bahwa diriku ini bermasalah. Oleh karenanya Bapak Ibu dan teman-teman, ya, arah pembahasan mengikuti roadmap yang tadi saya perlihatkan. Jadi kalau kita mentafakuri ayat-ayat Allah, kalau aku mentafakuri ayat-ayat Allah, akan lahir sebuah keyakinan ilahiyah. Apa itu keyakinan ilahiyah? Keyakinan yang datangnya dari Allah, yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, yang bersandar pada hadis-hadis Nabi. Tetapi itu tidak mudah, susah. Maka karena ada setan di situ, maka beristighfarlah, maka bertawudlah agar kita kembali kepada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, agar Al-Quran menjadi petunjuk jalan kehidupan untuk manusia mutakin, sehingga dia dunianya bahagia, akhiratnya surga. Kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu ketaatan pada aturan. Itulah cerita 4 minggu yang lalu, ya Bapak Ibu. Kita mulai pertama, perlukah kita menyadari mengapa kita disinggahkan di dalam dunia? Sekali lagi, perlukah kita menyadari mengapa kita disinggahkan ke alam dunia? Kita harus paham kenapa Allah tidak langsung kita masukkan ke surga atau ke neraka. Tentu sangat perlu. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, seorang yang tidak menyadari untuk apa tujuan hidupnya di dunia, maka ia pasti tidak mengerti siapa dirinya, dari mana ia berasal. Seperti layang-layang putus, tidak jelas dia mau kemana dan mau ngapain. Ya, jadi sekali lagi, Bapak sekalian, kita perlu menyadari, ya, untuk apa tujuan hidup kita di dunia. Inilah kira-kira perjalanan hidup manusia. Dulu di alam tadi sangat singkat, ini saya beri detilasi. Dulu kita di alam roh yang tadi wabi alastu bikum qulubul syahidna, yang sudah berjanji pada Allah bahwa Allah adalah Robku, masuk ke alam kandungan, masuk ke alam dunia, kita sekarang ada di sini. Kemudian setelah itu Allah panggil kita, ya, untuk kembali kepada Robnya, ya, dicabutlah oleh malaikat Israel, kemudian masuk ke alam kubur. Disitulah kita akan ditanya, man robuka, man nabiuka, ya, semua kita akan ditanya. Man kita buka dan sebagainya. Kemudian hancurlah semua alam semesta, hari kiamat. Setelah hari kiamat masuk kepada hari kebangkitan atau hari berbangkit. Disitulah tulang punggung kita, tulang ekor kita dibangkitkan, semua ada di padang mahsyar. Kemudian kita mencari syafaat, ya, dari Rasul, dari kitab Al-Quran. Kemudian di situ kita dihisab, dihitung perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita. Allah kasihkan bukti, kemudian ditimbang. Berapa banyak perbuatan jelek kita, banyak buruknya kita. Sambil menunggu ada telaga. Kemudian kita disuruh masuk melampaui itu, ada namanya syirat. Disitulah kita memilih, ya, surga atau neraka. Karena bukti timbangan yang ada. Syirat jembatan yang menyeberang menuju masuknya surga atau neraka tadi.
Dalam hadis katanya, ya, seperti rambut dibelah 7. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan, ya, perbandingan waktu di dunia dan akhirat 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Luar biasa, Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku. Ternyata hidup di dunia ini hanya singgah sejenak dari satu rangkaian perjalanan yang sangat panjang. Maka sadari, yang jadi fokus bukan soal singgahnya, melainkan berhasil atau tidaknya melaksanakan tugas yang diberikan Allah selama singgah itu. Apa tugas kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Tugas kita illa liya'budu, menghambakan diriku padamu ya Allah. Seperti doa kita dalam sholat kita 5 hari minimal sekali. Inna sholat. Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Inna sholati, sesungguhnya sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, matiku lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya untuk Allah, tapi kenyataannya hidup matiku untuk berbangga-bangga, untuk takabur. Sadari Bapak Ibu, bila tidak mengenal dirinya, maka pastilah melangkah ke arah yang salah. Jika kita tidak mengenal siapa sesungguhnya aku adalah makhluk yang sangat kecil, alam raya yang begitu besarnya. Maka setiap sholat kita mengatakan Allahu Akbar, karena memang Allah Maha Besar. Setujukah Bapak Ibu bahwa keberadaan manusia di dunia semata-mata hanya untuk diuji? Jadi kita di dunia semata-mata hanya diuji. Siapa yang kelak pantas untuk mendapatkan kenyamanan yang abadi? Surga. Siapakah yang pantas mendapatkan ketidaknyamanan abadi, yaitu neraka? Itulah perbuatan kita di alam persinggahan. Bila tidak untuk diuji, lalu mengapa manusia tidak langsung saja diciptakan Allah masuk surga atau sekalian masuk neraka? Tentu inilah maksud dan tujuannya. Allah katakan, Inna ja'alna ma'ala uladi ziyanata laha linnabluhum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik dalam perbuatannya, dalam perilakunya? Ini yang dikatakan ayyuhum ahsanu amala. Ya, siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya, kata Allah. Ya, ini yang kita lupa, bahwa Allah dalam surat Al-Mulk 67 mengatakan tabaraka ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang tangannya lah segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang berkuasa di alam raya? Hanya Allah, illallah, hanya Allah. Kita minta tolong kepada orang, kita minta tolong kepada orang, tetapi hakikatnya sesungguhnya Allah yang menjadikan dan tidak menjadikan rencana-rencana kita. Hanya pada Allah lah. Tetapi ikhtiarnya kepada manusia, itulah yang mesti kita lakukan. Dan Allah katakan, alladzi khalaqal maut wal ahya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Jadi hidup dan mati kita dalam rangka kita diuji, siapa di antara kita yang lebih baik, ya, ayyukum ahsanu amalan, ya, dari amal-amal kita, ya, siapa di antara kamu yang lebih baik dari amalan kita? Oleh karenanya, wahwa azizul ghafur, dia maha perkasa lahim, maha pengampun. Artinya Allah bisa menentukan apapun sekaligus. Allah maha pengampun atas apa perbuatan dosa kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, dunia ini adalah neraka orang mukmin dan surganya orang kafir. Jadi orang-orang mukmin mengatakan di dunia itu seperti neraka. Tapi surga bagi orang-orang kafir menyenangkan. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan nafsu. Jadi siapapun di antara kita yang hari-harinya
pekerjaannya utamanya mengembarakan kesombongan diri, mengembarakan hawa nafsunya, maka dia adalah yang ditunjukkan oleh Rasul. Dia adalah orang-orang kufar yang menutup dari Allah. Bapak Ibu, mengapa manusia perlu diberi mata dan telinga? Kenapa? Tentu ada tujuannya. Allah katakan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangannya. Karena itu kami jadikan dia mendengar, melihat. Ya, faja'alnahu sami'na basyir. Ya, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Untuk apa? Untuk menguji. Jadi inilah kenapa Allah ciptakan penglihatan. Bersyukurlah, wahai orang-orang yang matanya tidak melihat. Artinya Allah menutup mata kita agar kita tidak menggunakan mata dalam keburukan. Bersyukurlah orang yang kurang mendengar. Karena Allah memberikan kita informasi-informasi yang buruk. Tetapi banyak orang tidak paham. Oleh karenanya, jangan pada saat kita tidak melihat, justru mata hati kita sombong. Pada saat kita tidak pernah mendengar, justru mata hati, telinga kita sombong. Bapak, Ibu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, Allah juga menceritakan di dalam surat Al-Insan, sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Inna hadainahum musabil. Imma syakira wa imma kafur. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kafir. Yang kafurun. Siapa yang kafurun? Orang yang sudah diberi mata, di telinga, tetapi tidak bersyukur mata dan telinganya untuk menjadikan kesombongan dirinya, untuk mengembarakan hawa nafsu dirinya. Dan mata telinga tadi kita sadari mata dan telinga yang diberikan Allah sebagai konsekuensi logis karena dia ingin menguji manusia. Dari mata dan telinga itulah Allah menguji kita semua. Termasuk di dalamnya mulutmu harimau. Jagalah mulut. Sebab karena mulut dan binasa. Karena mulut orang terasa. Karena mulut ada hati terluka. Karena mulut manusia buang masa. Karena mulut tak bertegur sapa. Karena mulut manusia dapat dosa. Karena mulut putuslah saudara. Kita sharing sebentar, Bapak Ibu sekalian. Bila seorang dicintai Allah, apakah hidupnya akan selalu nyaman? Jauh dari musibah? Halo, Bapak Ibu, bila seorang dicintai Allah, apakah hidupnya akan selalu nyaman, jauh dari musibah? Benar nggak? Tidak. 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 Saya kira Bapak Ibu sudah paham. Kita sudah bertemu sekian bulan. Jangan pernah salah menilai orang kena musibah terus, lalu kita ucapkan, oh karena perbuatannya begitu. Belum tentu. Kalau begitu, kita pernah mengatakan kesalahan dong. Yang paling ujiannya banyak siapa? Para nabi. Para rasul. Rasulullah SAW bersabda, Allah mencintai seorang hamba, maka ia tenggelamkan hambanya tersebut dalam ujian demi ujian. Jadi pada saat Bapak Ibu mendapatkan ujian-ujian, maka itulah tanda Allah sedang mencintai kita. Tetapi justru kebalikan Bapak sekalian. Pada saat Bapak Ibu terus mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, bisa jadi itu namanya istidroj. Allah lagi berikan kesukaan dengan kesombongan-kesombongan pada kita, dan kita tidak merenungkan, tidak mentadaburi, tidak mentafakuri apa yang Allah berikan pada kita. Apakah yang dimaksud dengan ujian Allah itu? Yuk kita rekayasa sedemikian rupa. Allah memberikan ujian dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Semua yang kita lihat adalah ujian. Semua yang kita dengar adalah ujian. Ya. Bapak Ibu, setujukah Bapak Ibu? Ujian manusia hanya satu, yaitu apakah ia taat pada kehendak Allah atau ia taat pada keinginan nafsunya. Inilah rumus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ngaji, banyak baca Al-Quran, banyak membaca,
asyunnah, tetapi tidak merekonstruksi tentang konsep-konsep Allah, maka kita sulit memahaminya. Artinya kita tidak menggunakan akal. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan rekayasa sedemikian rupa, ternyata ujian manusia itu hanya satu, yaitu apakah ia taat pada kehendak Allah, ataukah ia taat pada keinginan nafsunya. Jadi sesungguhnya yang menjadikan orang masuk neraka karena dia tidak akan mau mikir. Mikir yang kayak apa? Mikir tentang peristiwa-peristiwa kebanggaan kita, nafsu kita disetarakan dengan perintahnya Allah. Bapak Ibu, Allah dan Rasul-Nya telah membuat aturan main pada jalur hablum minallah dan jalur hablum minannas. Manusia akan diuji apakah dapat selalu taat pada aturan main itu atau tidak. Apa aturan mainnya? Semuanya ada di Al-Quran. Ya, semuanya ada di Al-Quran yang hampir 4.000 ayat tadi. Di mana aturan mainnya semacam ini. Jadi Allah mengatur sedemikian rupa. Aku ada aturan mainnya. Aku dengan siapa? Dengan Allah ada aturan mainnya. Aku dengan Rasul ada aturan mainnya. Aku dengan diriku sendiri juga ada aturan mainnya. Dengan orang tua, dengan anak, dengan suami istri, dengan teman, dengan tetangga, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, dan dengan alam raya. Itu pun ada aturan mainnya. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam As-Sunnah. Maka hanya satu-satunya agama yang super komplit mengatur sedemikian rupa. Nah, yang diuji adalah aturan main ini. Apakah Bapak Ibu masuk dalam aturan main ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya atau melanggar? Itu saja. Ini yang mesti kita pikirkan. Yang kita pelajari pada saat membaca Al-Quran, yang kita pelajari pada saat kita menghafal Al-Quran adalah aturan main. Kasarnya adalah hukum-hukum. Maka dengan demikian, semua langkah harus disadari sebagai suatu yang hendak menguji ketaatanku pada aturan main. Jadi langkah kita, pikiran kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, sampai Allah bangunkan adalah langkah-langkah yang harus Bapak Ibu pikirkan apakah mengikuti aturan main dengan Allah dan Rasul-Nya tidak. Sadari Bapak Ibu, manusia yang paling hebat adalah manusia yang paling taat pada aturan main. Aturan mainnya bukan aturan main menurut orang Barat, menurut orang Timur, menurut orang Selatan, tetapi menurut Allah dan Rasul-Nya. Aturan main. Aturan main adalah sebuah perintah Allah.